Oke, selamat siang semuanya. Yang Oke, nah untuk pertemuan kali dan pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum, tapi ini sifatnya masih online. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk skema praktikum seperti apa. Nah, berhubung kita masih praktikumnya online, jadi Anda tidak akan melakukan praktikum secara eh, mandiri di lab tuh. Tapi untuk mengakomodasinya, saya alihkan ke praktika menggunakan software basis simulator listrik. Tuh, nanti kita akan pergunakan nama Simul IDE. Nah, untuk modul praktikumnya itu sudah saya uploadkan ke Spon. Anda silakan lihat di situ. Di bagian yaitu bagian tugas dan kuis. Di bawah sendiri ada modul praktikum dan laporan praktikumnya. Oke. Nah, untuk laporan praktikumnya itu nanti dia berisi untuk laporan Anda, ya standar ya, yang kita lihat. Kalau untuk modul praktikumnya itu menjelaskan yaitu tata cara Anda mengumpulkan laporannya, lalu bab apa aja yang harus Anda tulis tuh ya di laporan Anda, dan bagaimana Anda melaksanakan praktikumnya. Ya. Oke. Oke, saya mulai aja langsung dari yaitu untuk modul praktikumnya dan ketentuan-ketentuan di praktikum ini sendiri. Oke, untuk praktikum ini dilaksanakan di semester ini tahun 2021. Nama praktikumnya fisika dasar, ya. Jadi di sini Anda akan secara real kalau di labnya ya, di labnya itu Anda akan mulai mengenal secara real seperti apa untuk proses pengukuran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fisika dasar yang erat hubungannya dengan listrik ataupun eh, teori-teori dasar yang nantinya akan banyak Anda perdalami di mata kuliah lanjutnya. Jadi kita tidak akan melakukan praktikum fisika dasar yang ya tidak ada hubungannya dengan dunia elektro. Itu aja sih. Jadi di sini fokusnya ke yaitu praktikum yang berhubungan dengan teknik elektro. Oke, untuk praktikum sendiri aslinya nanti ada beberapa sesi, ada kurang lebih ada 6 sesi. Cuma berhubung ini adalah pertemuannya sudah agak mepet itu aja, jadi mungkin untuk beberapa praktikum kita tidak akan lakukan gitu ya. Nah, harapannya di praktikum ini Anda bisa kenalan itu aja dengan berbagai macam dasar di dunia elektro. Contoh bagi Anda yang belum pernah ukur tegangan, ukur arus, pakai multimeter misalnya, harapannya ya setelah Anda melakukan praktikumnya Anda tahu lah itu cara gimana cara ukur tegangan, cara ukur arus itu aja, biar nggak salah lagi itu aja ya. So, itu modal dasar Anda. Oke. Nah, nantinya kalau untuk pengukuran itu pasti akan ada namanya error. Itu nggak mungkin nggak bakal ada itu aja ya. Kenapa? Ya error ini dia muncul sebagai akibat ya nggak ada yang ideal itu aja. Alat ukur Anda yang Anda pakai nggak ada yang ideal, komponen yang Anda ukur juga nggak ada yang ideal. Jadi semuanya ya nggak ada yang ideal, gitu ya. Kita cuma bisa mendekati idealnya saja. Nah, oleh karena itulah kita harus bisa menyatakan hal-hal yang tidak ideal tersebut agar tidak disalahpahami oleh orang lain saja. Nah,
error itu dia muncul dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu error yang sifatnya sistematik. Sistematik ini dia umumnya hubungannya dengan instrumen ataupun alat ukur Anda, gitu ya. Jadi kalau di lab nantinya Anda akan melihat alat ukurnya itu selalu di situ ada sertifikat ataupun name tag yang berisi kapan terakhir alatnya ditera atau dikalibrasi. Karena ya alat ukur kalau untuk praktikum ya harus seperti itu, gitu ya. Ya, kalau sistematik banyak seperti ini, banyak banget. Mulai dari Anda 0-0-nya nggak pas, lalu Anda kalibrasi juga salah, terus terjadi kondisi teknikal yang nggak memungkinkan pengukurannya didapat dengan presisi, ada gesekan, vibrasi, lalu ada dari si usernya lelah melihatnya, lelah makainya, nah itu banyak, itu sistematik seperti itu. Terus kalau yang random ini umumnya ini dia condong kepada bagaimana hasil pengukuran Anda itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Contoh Anda ngukur gampang, yang ngukur tegangan aja lah. Anda ngukur tegangan, Anda ukur sekarang pakai multimeter yang sama, Anda bandingin dengan yang selanjutnya ngukurnya, itu pasti ada miss-missan atau ada ya perbedaan lah sedikit itu. Nah, yang jadi problem itu adalah berapa perbedaan yang masih diterima sebagai perbedaan yang valid. Lalu bagaimana Anda menyatakan hasil pengukuran Anda dengan sesuatu yang valid? Di situ problemnya, ya. Jadi bukan Anda mencari kesempurnaan dari bagaimana Anda mengukur alat ukur Anda, karena nggak bakal Anda dapatin. Jadi kalau di teknik elektro itu Anda mengoptimalkan apa yang ada. Itu bukan Anda mencari yang sempurna-sempurna, sekarang kan nggak ada. Itu aja ya. Nah, oleh karena itulah kita harus bisa melakukan namanya menghitung kesalahannya. Nah, kesalahan itu biasanya dia kalau secara ilmiah kita bisa lihat dari berapa kali Anda melakukan namanya percobaannya atau praktikumnya. Orang lebih sering namanya galat pengukuran atau error pengukuran. Ini udah saya bahas di materi yang pertama kali, yaitu di pengukuran angka penting. Di situ ada, cuma di sini saya tuliskan di modulnya biar lebih jelas dan sebagai dasar Anda menganalisisnya. Yang pertama itu namanya satuan taksiran. Jadi kalau Anda mengukurnya cuma sekali, maka model nomor 1 lah yang Anda pakai. Tuh, kemarin kita udah lihat bagaimana Anda menuliskan hasil pengukuran menggunakan penggaris yang notabene cuma ketelitian 1 mm. Maka ya Anda harus menuliskannya seperti ini. Jadi hasil pengukurannya plus minus setengah kali skala terkecil. Ini namanya sesatan mutlak atau absolute error. Tuh. Nah, untuk relatifnya Anda bisa hitung ini. Delta T per T kalikan 1%. Delta T itu apa ya? Ini errornya ini. Ya. Dibagi dengan T. T itu apa? T itu ya hasil pengukurannya. Tuh. Kemudian yang akan dapatkan berapa error rate-nya. Nah, jadi kalau dari 50 mm misalnya, di sini 50 mm plus minus setengah milimeter, berarti sesatannya berapa? Sesatannya setengah. Anda ukurnya 50, berarti setengah per 50 kalikan 1%. Itulah error rate-nya dalam persentase. Tuh. Oh, yang pertama kalau Anda ukur cuma sekali, dan saya rasa nggak bakal Anda ukur cuma sekali. Iya. Oke. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan nama yaitu error rate. Saja. Error rate ini. Ya. Dan yang ini yang harusnya Anda pakai. Nah, ini aja langsung. Ini Anda pakai. Nah, untuk yang pengukuran ini maka Anda harus mengukurnya lebih banyak, minimal 10 kali minimal, ya.
Kalau lebih dari 10 kali gimana? Lebih bagus. Itu aja. Oke. Nah, nanti untuk proses kalkulasinya Anda bisa menggunakan Excel saja untuk mempermudah kalkulasi Anda. Nah, perumus seperti ini. Ya, ini sudah saya contohkan di pertemuan pertama. Ketika itu kita menghitung untuk panjang menggunakan ruler atau penggaris dengan skala 1 mm tuh, maka kita harus menyatakan penulisannya menggunakan yaitu ini standar deviasi ini. Nah, begini ya. Jadi hasilnya kita tuliskan ini 10,00 plus minus 0,05 itu apa? Yaitu standar deviasinya ini. Nah, dia dari sini. Tuh. Ini ratanya. Jadi ini sampel-sampelnya, ini error dengan sampel dengan rata errornya, ratanya sendiri. Jadi total 10 kali percobaan, maka ratanya 10. 100 bagi 10 ya 10. Terus untuk masing-masing nilai ini berapa selisihnya dengan rata itu. Nah, setelah itu ya Anda tuliskan hasil seperti ini. Ini ya. Jadi kalau Anda melakukan pengukuran di dalam praktikum ini ataupun dimanapun, Anda harus menuliskannya dengan baku itu aja ya. Anda nggak bisa nulisin langsung misalnya 10,00, nggak bisa. Dan pasti akan disanggah, itu aja. Kenapa? Ya, karena alat ukur Anda belum tentu pas dan terkalibrasi. Makanya kita adakan apa? Kita punya namanya apa? Ini, error rate. Error rate ini berapa persen itu? Lihat ya. 0,05 ya, kalau 5% lah. Itu standar pengukuran seperti itu. Oke. Nah, itu untuk model dan teori untuk mengukurnya. Dan ini harusnya Anda implementasikan di semua hal yang sifatnya ilmiah dimanapun. Ya. Dan di praktikum ini juga akan menjadi apa? Akan menjadi standar untuk mengkalkulasi ataupun memverifikasi hasil praktikum Anda. Oke, itu untuk kalkulasinya. Nah, untuk format laporannya itu seperti ini, ada covernya udah saya kasihkan di spon. Nah, covernya itu yang ini, covernya ya, kopnya itu. Lalu untuk bab pertama tujuan percobaan, tujuan landasan teori alat data prosedur percobaan data hasil pengamatan. Ini hanya Anda copy paste dari mana? Dari yaitu percobaannya. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 itu harus sudah didapatkan ketika Anda melakukan percobaannya. Ya. Terus yang menjadi tugas Anda nantinya di setiap percobaan itu adalah 6, 7, dan 8 itu. Nah, itu. Oke. Selesai. Terus untuk laporannya nanti silakan Anda tulis di Word dalam bentuk doc saja, lalu yang Anda save, yang Anda kirimkan dalam bentuk PDF. Jadi Anda ekspor ke PDF itu ya. Oke, kertasnya 4, marginnya standar dari atas, kanan, bawah, kiri 33, 34. Tuh. Terus untuk jarak antara spasinya satu spasi, lalu fontnya TMR Times New Roman dengan poinnya 12 ukurannya, standar ya. Oke, itu untuk laporan seperti itu. Dan laporannya dikumpulkan, saya kasih waktu slotnya untuk pengumpulannya itu sampai maksimal sebelum UASnya. Tuh. Nanti akan saya buka slotnya untuk pengumpulan praktikumnya di spon. Ini salah satu sudah saya buatkan di situ ya. Tuh. Ini saya set sampai terakhir nanti sebelum UAS fisika dasarnya. Tuh. Oke. Nah, itu untuk
model pengerjaan pelaporan untuk praktikumnya. Nah, untuk praktikum ini kalau Anda buka untuk kopnya ya, kopnya mana kopnya? Nah, ini itu sifatnya kelompok. Untuk kelompoknya ini ada 11 orang, jadi maksimal 6 mahasiswa ya. Misalkan Anda buat kelompok sendiri, lalu satu orang sebagai ketuanya dan lain sebagai anggotanya gitu. Ini akan dipakai untuk laporan praktikum Anda tuh. Nah, ya mengumpulkannya gimana? Untuk pengumpulannya, setiap anggota kelompoknya wajib mengumpulkan laporannya meskipun dikerjakan bersama-sama gitu ya. Oke, itu diperhatikan baik-baik untuk pengumpulannya. Oke, nah itu untuk pendahuluan tentang namanya praktikumnya. Sebelum saya masuk ke bagian yang pertama itu tentang praktikum pengukuran, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Misal pengukurannya langsung pakai multimeter bisa kan Pak? Nah, kalau Anda punya alatnya silakan, nggak masalah. Ya, masalah. Itu lebih bagus karena akan memberikan pengalaman kepada Anda real itu aja. Oke. Kalau kapasitornya itu yang ada polaritas atau non polaritas Pak? Untuk yang kapasitornya, kalau ukurannya nanofarad itu nggak ada polaritasnya. Kalau yang 1 mikrofarad ke atas biasanya ada, itu aja ya. Oke, ada lagi? Oke, udah jelas semuanya. Oke, kalau sudah jelas, saya masuk ke bagian yang pertama. Untuk praktikum yang pertama ini pengukuran. Oke, ini hasilnya kalau dilakukan di lab, Anda akan dapatkan beberapa alatnya. Yang pertama multimeter digital, itu ya. Terus yang kedua beberapa komponen untuk elektronika yang Anda akan ukur, yaitu resistor dan kapasitor. Tuh. Terus yang selanjutnya Anda akan dapatkan adaptor yang sifatnya multivariatif, jadi bisa Anda set dengan mudah dengan hanya memutar potensiometernya aja. Itu nantinya peralatan yang akan Anda dapatkan kalau mengerjakan praktikumnya di lab. Tuh. Sampai karena berhubung ini kita masih praktikumnya di sifatnya online, jadi untuk yang praktikum pengukuran ini saya sudah kasihkan data hasil pengukurannya, nanti Anda tinggal analis saja. Oke. Jadi untuk yang praktikum pertama ini itu diharapkan Anda itu tahu gimana cara mengukur besaran listrik dan komponen dasar elektronika, yaitu utamanya resistor dan kapasitor. Tuh. Terus Anda bisa tahu dari hasil pengukuran tersebut apakah resistornya itu dia valid atau enggak. Dengan gimana? Ya dengan Anda menghitung tadi itu kesehatan ratanya tadi itu. Ya. Terus yang ketiga ya ini. Jadi Anda menggunakan kaidah analisis hasil pengukuran yang ilmiah yang tadi sudah diberikan di depan tadi itu untuk menganalisis hasil pengukuran Anda. Dan ini menjadi standar bagaimana Anda itu nantinya mengolah data secara ilmiah yang bisa bertanggungjawabkan itu aja dari hasil pengukuran Anda. Hasil pengukuran Anda itu boleh salah, boleh, itu aja nggak masalah. Asalkan menyajikannya benar. Ya, kalau ada kesalahan, ya nanti bisa dibenerin. Tapi asalkan cara Anda analisis itu udah benar, itu udah nilai tersendiri. Perkara, oh
ada kesalahan, ya itu nanti bisa diperbaiki. Tapi yang ditonjolkan di sini adalah bagaimana Anda memahami cara menganalisis data secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu intinya di situ, ya. Dan hal ini nantinya akan Anda bawa sampai Anda skripsi, tugas akhir, apapun itu, yang segala itu yang bersifat ilmiah ya harus Anda pertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Oke, nah ini intronya sudah saya kasihkan di situ. Saya langsung aja untuk alat ukur yang harusnya menjadi modal dasar Anda ya multimeter, itu aja sih. Nah, multimeter ini banyak macamnya, itu aja ya. Bagi Anda yang belum pernah tahu multimeter apa, saya kasihkan gambarnya. Nah, multimeter banyak, ini semuanya multimeter. Ada multimeter, ini multimeter analog, merek Sunwide terkenal, itu aja. Analog, ya. Ada lagi multimeter yang digital, contoh ini digital, punya Flux. Ini harganya 1 juta, kurang lebih ya. Kalau yang dasar, kalau yang seperti ini ya seperti 8 juta, iya. Bedanya apa Pak? Oh jangan tanya. Si Flux ini standar industri. Yang ini standar ya, standar biasa itu aja sih. Anda bawa ini ke industri tolak langsung itu aja, suruh balik. Ya. Nah, yang di kita tentu saja punya kelebihan dibandingin yang lainnya. Aja. Contoh kita ambil yang Flux ini. Flux ini multimeter digital, ya dia bisa bermacam-macam. Anda bisa ngukur. Kemarin saya sudah kasihkan informasi bahwasannya apa yang Anda ukur di sini itu kebanyakan nilai efektif. Anda nggak bakal bisa tahu berapa maksimalnya, berapa minimalnya, berapa RMS-nya nggak tahu kalau Anda pakai yang analog seperti ini. Tapi kalau Anda pakai yang digital, yang support RMS dan sebagainya, Anda bakal tahu dengan mudah. Contoh si Flux multimeter ini ya, dia bisa tahu apa RMS-nya tahu. Lalu Anda bisa tahu minimal maksimalnya dari yang Anda ukur tahu langsung. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu makanya untuk multimeter ya atau alat ukur pada umumnya ya Anda bisa dapatkan dengan berbagai macam grade atau tingkatan. Tuh. Oke, dahulu ini sudah tinggi sih itu aja. Kalau Anda nggak mampu beli yang ini, Anda bisa beli beberapa model lainnya yang multimeter digital juga. Mulai dari yang seperti ini boleh. Ini masih menggunakan saklar seperti itu ya. Ya kekurangannya kalau pakai saklar seperti ini gampang rusak. Yang ini di sini biasanya rusaknya. Nah tuh saklar itu. Makanya kalau Anda ingin lebih awet, Anda bisa pakai yang pakai tombol. Contoh kalau saya itu pakainya multimeter mereknya Aneng. Nah, mana tunggu ya. Nah yang ini saya pakai yang ini multimeter Aneng, modelnya itu harganya kurang lebih 75.000 ya. Tuh. Terus dia Anda bisa mengukur RMS, iya dia bisa mengukur RMS. Terus yang enaknya dia ngapain auto itu artinya apa? Auto itu artinya dia tahu apa yang dia ukur tanpa Anda harus kasih tahu. Oh ya, dia bisa mengukur minimal, maksimal, baik AC, DC, arus juga bisa, tegangan juga bisa, resistansi standar, kapasitansi juga standar, sampai segini range-nya tuh ya. Dan ya dia nggak pakai knob, enaknya itu sih, karena yang paling rentan di seperti ini itu yang ininya, knobnya itu kadang-kadang diputar-putar dol, itu rusak gitu. Oke. Nah, multimeter ya dia punya kemampuan untuk mengukur besaran listrik standar, arus, tegangan, AC, DC, maupun komponen elektronika, resistor, kapasitor, dioda, bahkan ada juga yang support untuk mengukur frekuensi. Yang perlu Anda pahami bahwasanya nggak ada yang ideal.
Anda beli komponen seharga 1 juta pun itu belum tentu ideal, atau ya mendekati ideal iya, cuma selalu pas nol errornya nggak bakal, itu aja. Makanya kalau kita membeli ataupun kita mengukur komponen elektronika, maka Anda harus selalu menyertakan berapa toleransi yang diizinkan untuk setiap komponennya. Contoh 1% sampai 5% atau 10% atau 20%. Itu. Nah, di situ nantinya Anda akan dapat secara mudah itu kalau Anda menyusun satu rangkaian elektronika ya, itu secara umum, atau ngukurnya dulu, Anda akan tahu dari hasil pengukurannya dibandingkan dengan nilai idealnya dan toleransinya, itu hasil pengukurannya masih masuk nggak, masih valid nggak. Nah, itu intinya di situ. Karena kalau Anda cari yang pas, bener, itu nggak bakal ada, itu aja. Nah, untuk menentukan apakah suatu itu dia valid atau enggak, atau bisa Anda pakai atau enggak, maka rumusnya gampang aja. Nilai terukur itu nilai ideal plus minus toleransinya. Jadi kalau misalnya Anda punya kapasitor misalnya 1 mikrofarad, Anda beli itu elektronika, Anda cek pakai multimeter, Anda kok dihitung 1,01 mikrofarad atau 0,99 mikrofarad. Nah, Anda lihat berapa errornya dari yang tertera di bodinya atau tertera di komponennya. Tuh, Anda bakal bisa dari situ. Misalnya terukurnya 1,01 mikrofarad. Padahal ukurannya 1 mikrofarad. Oh, berarti ada selisih berapa? Selisih 1,01 kurangi 1. 0,01 mikrofarad. Nah, itu berapa persennya dari si 1 mikrofarad? Tuh, 0,01 dibagi dengan 1 dikalikan 100. Berapa persen? 10%. Berarti yang saya beli ini misalnya 10% errornya. Nah, ini error gede banget itu, 10% itu. Kalau Anda tidak punya opsi lain, ya boleh Anda pakai. Tapi kalau Anda punya opsi lain, mending Anda dari awal sisihkan untuk komponennya, buang komponen itu aja. Anda beli lagi. Tuh, kenapa? Karena toleransinya sudah sangat besar, 10%. Dan itu kalau Anda lakukan, maka hasilnya itu sistem Anda itu akan mendekati optimal dari awal. Itu kenapa? Karena komponen yang Anda pakai itu dia mendekati idealnya, gitu ya. Nah, tentu saja komponen yang mendekati ideal itu harganya mahal. Contoh tadi itu ya, Anda beli komponen standar 1 mikrofarad misalnya, kapasitor, kita lihat berapa harganya ya. 1 mikrofarad. Yang biasa Anda beli di toko-toko itu biasanya seperti ini. Ini murah kalau ini. Tapi kalau ini Elko biasa 1 mikrofarad, murah ini harganya. Anda beli sebiji ini paling-paling cuma Rp250. Tapi ini kebanyakan rada jelek. Iya, rada jelek itu aja. Lalu gimana yang bagus? Nah, kalau yang bagus Anda bisa pilih yang modelnya ya, MKP misalnya. Nah, ini tuh saya kasih tahu. Itu kapasitor ya Pak? Iya, kapasitor. Berapa? 1 mikrofarad. Kok harganya 4.000-an, 300. Tadi kita 150. Kok beda? Iya, beda. Beda grade juga. Yang tadi Anda lihat yang kecil mil-mil ini, itu grade-nya paling grade biasa, grade konsumen. Kalau yang ini biasanya grade-nya grade audio, grade power. Ya bandingin aja, ini konsumen, ini audio. Beda jauh. Tuh. Kalau yang ini Anda ukur paling-paling 1,0 berapa lah. Kalau Anda ukur pakai alat ukur multimeter yang biasa paling unjuk 1 mikrovolt. Tapi kalau pakai alat ukur yang flux tadi itu misalnya, Anda bisa lihat berapa desimalnya dia meleset. Sangat kecil, mendekati 1 mikrofarad. Pas. Nah, itu.
Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Ya, ini ada 1.500 atau 1.000 kalau nggak salah. Kalau belum naik ya. Tuh, dibandingkan yang ini. Iya, beda. Kenapa? Karena ini toleransinya lebih kecil, lebih mendekati ideal daripada yang ini. Ini toleransi sangat besar. Jadi Anda beli 1 mikrofarad belum tentu pas 1 mikrofarad. Gitu. Nah, kita harus bergantung tempat ini semuanya. Ya. Nah, ketika Anda mengukur, ya Anda harus menggunakan berbagai metode statistika yang tadi sudah diberikan untuk menentukan seperti apa validitas hasil pengukuran Anda. Gitu. Oke, untuk partikel ini, yang bagian ini nanti peralatannya yang dibutuhkan tadi itu resistor dan kapasitor. Kalau ada multimeter digital, power supply sama jumper kabel standar ya. Oke, nah maksudnya praktikum ini ada 3 buah pengukuran yang nanti akan dilakukan. Yang pertama Anda mengukur tegangan, yang kedua Anda mengukur resistor, yang ketiga Anda mengukur kapasitor. Nah, untuk tegangannya itu di set ke angka 10 volt atau Anda set ke angka yang lain juga boleh. Misalkan Anda informasikan ketika pengukurannya. Oke. Nah, untuk setiap percobanya itu dilakukan sebanyak 30 kali dengan jeda per pengukuran 2 detik. Kenapa 30 kali? Ingat, Anda mengukur makin banyak makin bagus. Mendekati realnya. Tuh. Ya. Nah, untuk setiap pengukurannya silakan dicatat hasil pengukurannya dengan cermat pada tabel yang sudah disediakan. Yang untuk pengukuran resistor dan kapasitor juga sama persis. Oke, ini tabelnya saya kasihkan. Ini hasilnya. Besaran tegangannya idealnya berapa? Tulis di sini 10 volt. Lalu Anda ukur pakai multimeter, mode tegangan digital, mode tegangan DC. Lalu Anda ukur 10 kali 10, 30 kali 30 kali. Setiap pengukuran 2 detik 2 detik. Anda cek di sini, tulisan di situ. Sampai 30 kali, Anda tulisin di situ. Untuk yang resistor juga sama. Ini nanti kalau di labnya itu kan Anda akan dikasih 3 buah resistor yang berbeda-beda ukurannya. Anda cari dulu berapa ini idealnya secara teorinya berapa persen, toleransinya berapa persen toleransinya, lalu Anda ukur pakai multimeternya dalam mode ohm ya. Ukur 30 kali. Diulang 30 kali setiap resistornya itu. Tuliskan di sini, di tabel itu. Ya. Terus yang terakhir kapasitor. Nanti Anda akan dikasih kapasitor 3 buah di labnya itu aja. Realnya begitu. Lalu Anda ukur untuk besar kapasitornya pakai multimeter. Nah, kapasitor ini kalau Anda ukur biasanya dia akan loncat-loncat. Itu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya nanti silakan Anda jawab di laporan praktikum Anda. Nah, untuk praktikum kita yang pertama ini saya sudah kasihkan data hasil pengukurannya. Ini data dummy itu aja ya. Kalau Anda lakukan real di praktikumnya, saya rasa butuh waktu lama aja untuk Anda menghasilkan datanya. Nah, tapi untuk kebutuhan praktikum online ini saya kasihkan di sini data untuk dummy-nya, sampelnya. Ini ya nantinya silakan Anda analisis di laporan Anda, itu ya. Contoh di sini untuk praktikum yang pertama itu realnya tegangannya diinginkan 10 volt pas. Tapi ketika Anda ngeset tegangannya pakai multimeter, pakai potensiometer misalnya, harusnya kalau Anda pakai adaptornya bisa di set. Tegangannya, contoh seperti ini contohnya. Nah ini bisa di set arus dan tegangannya. Tapi meskipun Anda pakai seperti ini bisa miss dari yang sini tertunjuknya 10 volt sih.
Tapi kalau Anda ukur di sini itu kadang-kadang lebih dari 10 volt. Nah, itu. Jadi di sini harapannya 10 volt pas. Tapi ternyata setelah memang diukur 30 kali, kadang-kadang 10 lebih sedikit, kadang-kadang pas 10, kadang-kadang kurang dari 10 volt dan seterusnya. Real seperti ini. Ya. Nah, nanti silakan Anda analisis ini hasilnya berapa aslinya terukurnya. Nah, itu. Untuk yang resistor juga sama. Untuk yang resistor saya ambilkan nilai 1 kilo ohm, 4,7 kilo ohm dan 8,2 kilo ohm. Untuk resistansinya, toleransinya silakan diambil 5% saja. Jadi 1 kilo ohm toleransi 5%, Y 5%, Y 5%. Nah, ternyata hasil pengukurannya seperti ini hasilnya untuk masing-masing resistornya. Nah, nanti silakan dianalisis itu apakah resistornya itu masih valid. Ingat, dari resistornya itu 1 kilo ohm plus minus 5% toleransinya. Yang ini juga 5%, ini juga 5%. Apakah masih valid resistornya itu kalau dari hasil pengukuran Anda? Oh, nanti silakan dianalisis di laporan Anda. Itu untuk yang resistor. Nah, kalau untuk yang kapasitor dikasihkan nilainya 100 nanofarad, 1 mikrofarad, 10 mikrofarad. Nah, cilakanya kapasitor ini dia nggak ada namanya toleransi. Tuh. Tapi umumnya bergantung kepada apanya. Anda mau pakai untuk apa? Kalau untuk standar biasa, power supply biasa, miss-nya besar pun nggak masalah. Tapi kalau untuk audio, video kelas tinggi, ya miss-nya biasanya di bawah 1%. Nah, nanti silakan dianalisis dari hasil pengukurannya. Ini kapasitornya 100 nanofarad di bodinya. Tetapi ternyata diukur dapatnya seperti ini dari pengukuran menggunakan multimeter. Ini juga sama, di bodinya 1 mikrofarad dapatnya seperti ini. Ini di bodinya 10 mikrofarad dapatnya seperti ini. Nah, nanti silakan dianalisis untuk masing-masing kapasitor ini berapa aslinya nilai kapasitor yang terukur, lalu berapa persen error rate-nya, itu apakah masih masuk dalam range-nya atau enggak. Nah, sekedar untuk informasi general atau umum, bahwasanya error rate-nya itu dia umumnya itu ditahan pada plus minus 5%. Umumnya seperti itu. Jadi kalau Anda ambil rata-rata error rate pada berbagai macam elektronika yang masih valid itu umumnya plus minus 5%. Tuh, itu Anda jadikan aja sebagai patokan. Kalau Anda grade-nya sudah industrial, biasa mereka plus minus 1%. Itu. Tapi kalau untuk grade consumer goods, untuk yang kebutuhan komersial itu cuma plus minus 5%. Itu. Baik untuk komponennya, baik untuk secara sistemnya. Oke. Nah, itu untuk praktikum Anda yang pertama seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama ini Anda latihan gimana cara menganalisis data hasil pengukuran ini. Tuh. Nah, nanti untuk di praktikum selanjutnya Anda akan mulai mengukur sendiri menggunakan alat ukur Anda sendiri kalau ada lebih baik, tapi kalau nggak ada nanti akan saya kasihkan itu menggunakan yaitu simulator namanya Simul IDE ini. Tuh. Simul IDE ini sudah mencukupi untuk menyimulasikan rangkaian apapun AC, DC, Anda melihatin apanya arusnya, tegangannya dan perubahannya setiap waktu juga bisa. Tapi ingat ini sifatnya ideal ya, ideal. Tuh. Oke. Nah, untuk pengumpulan laporan praktikumnya itu udah saya buka di Spon sini. Silakan nanti bagi yang sudah membuat laporan praktikumnya Anda submit aja ke sini, ya.
Jangan lupa sini. Untuk laporan praktikum itu akan ditutup pada saat kita UAS. Nah, itu. Oke. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Apakah sudah jelas semuanya untuk instruksi praktikumnya dan perihal laporan serta dokumentasinya? Sudah jelas semuanya? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Nah, kalau sudah cukup, maka saya cukupkan sekian untuk praktikum kita pada hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda informasikan lewat WA grupnya. Nanti akan saya jawab lewat situ ya. Oke. Terus untuk memudahkan Anda konsultasi tugasnya, saya sudah kasihkan juga untuk forum tugasnya. Silakan Anda isi di situ pertanyaan Anda. Tuh. Jadi yang lainnya juga bisa tahu untuk kesulitan Anda dan solusinya seperti apa. Nah, itu. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi praktikum yang kedua, itu namanya praktikum hukum Om. Oke. Nah, terima kasih dan selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.